gol di 9 pertandingan yang berlangsung di pekan pertama. Jadi mungkin kita langsung ke slide pertama saja, Mon. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah perwajahan dari pekan pertama Indonesian Super League, atau dulu kita kenal dengan sebutan Liga 1. Jadi ini kan berganti nama jadi Super League. Kalau kita lihat di awal pekan pertama, ini adalah perwajahannya. Yang pertama akan kita highlight di sini adalah jumlah gol yang tercipta. Ini beneran dua lusin ya? Ya, dua lusin gol, 24 gol untuk 9 pertandingan. Untuk 9 pertandingan, terhitung relatif banyak atau biasa aja? Ya, ini kalau dibandingkan dengan musim lalu ini unggul 1 gol dibanding musim lalu. Musim lalu dia ada 23 gol kalau nggak salah untuk pekan pertama. Jadi ini lebih banyak 1 gol, di mana kalau kita lihat kemenangan terbesar diraih oleh Persija Jakarta saat berhadapan dengan Persita Tangerang 4-0. Persija ngamuk. Betul, ya? Persija ngamuk bermain Macannya di JIS. Ngamuk, betul sekali, Macan Kemayoran ngamuk di Jakarta International Stadium. Lalu ada lagi sebenarnya satu lagi, Arema lawan PSBS. Dia 4-1, cukup besar juga. PSBS Biak. Nah, kalau kita lihat di sebenarnya di sini, kalau kita elaborasi satu persatu pertandingannya di pekan pertama, hanya kemenangan itu tuan rumah tidak selamanya menang. Jadi contohnya? ada 2 tuan rumah yang kalah di pekan pertama. Ada Persebaya Surabaya, mereka kalah 0-1 dari PSIM Yogyakarta, tim promosi, Mon. Bisa kalah sama tim di kandang promosi sendiri saat bermain di Surabaya. Lalu Dewa United yang dianggap digadang-gadang sebagai salah satu kandidat juara untuk musim ini, mereka ditekuk 1-3 oleh padahal ada beberapa bintang Dewa United. Betul sekali, di sana ada Rafael Strupp, juga ada Stefano Lillipali, tapi mereka seperti pisau yang menghantam mentega, yang dipotong mentega, memotong mentega maksudnya. Jadi gampang sekali dihancurkan. Jadi 1-3, skor yang cukup luar biasa untuk Dewa United. Awal yang cukup buruk bagi anak Dewa katanya di pekan pertama. Di kandang sendiri kalah dengan skor 1-3. Kalau Malut United bagaimana? Malut United bermain cukup baik kemarin. Cukup gemilang ya? Ya, cukup baik dengan beberapa pemain yang sebelumnya bermain di Persib Bandung. Pemain asingnya ada Ciro di sana, lalu juga ada Yance Yakob Sayuri juga yang pemain timnas, bermain cukup cepat dan mereka bisa mengatasi Dewa United di pekan pertama. Lalu apalagi yang menarik dari pertandingan untuk pekan pertama kemarin? Nah, yang menarik adalah selain skor-skor besar, kita lihat bahwa pemain-pemain atau tim-tim yang berlaga di pekan pertama itu semuanya ngotot. Itu terlihat dari Persija pastinya. Ya, Persija. Dari awal sampai akhir. Bukan hanya Persija, jadi tim tamu juga bermain ngotot. Ini terlihat dari jumlah kartu kuning. Kalau kita lihat ada 36 kartu kuning. Jadi ngotot sama dengan akumulasi kartu kuning. Betul sekali, mereka ngotot bermain cukup keras, akhirnya ada 36 kartu kuning. Dan kalau kita lihat, kita elaborasi lagi, yang paling banyak kartu kuning itu adalah bertabur kartu kuning ada di sini nih, laga PSM Makassar melawan Persija Jepara. Ini juga adalah tim promosi. Pertandingan ini cukup menarik, Mon. Karena apa? Karena PSM saat bertanding melawan Persija Jepara, mereka itu tidak bisa menurunkan kekuatan penuh. Karena mungkin pemirsa juga tahu atau masih ingat bahwa PSM ini sedang dalam hukuman, di-ban oleh FIFA. Artinya kekuatannya tidak seimbang dong di sini. Mereka hanya memainkan 2 pemain asing yang muka lama. Lalu mereka juga mayoritas diperkuat oleh pemain-pemain muda. Nah, Victor Detan kemarin akhirnya bisa mencetak gol kemarin lawan Persija Jepara. Nah, hanya saja terakhir saya cek tadi ya, per sore ini, kabar baik buat para pendukung PSM bahwa ban-nya sudah, atau sanksi FIFA-nya sudah dicabut. Artinya nanti pekan kedua mereka akan bisa menurunkan pemain-pemain baru atau pemain yang baru didaftarkan. Jadi kita berharap si PSM akan kekuatannya akan semakin baik ya di pekan kedua. Full team. Tidak heran ya, makanya saya baca juga nih Persija Jepara penguasaan bolanya paling banyak. Jelas lah, karena kekuatannya kan tidak seimbang. Betul, mereka hanya mengandalkan pemain-pemain U23 dan juga pemain-pemain dari akademinya. Jadi ya, mau nggak mau mereka juga harus mengamankan. Tapi cukup baik, awal yang baik bagi PSM dengan kekuatan yang seperti itu. Karena apa? Mereka mengamankan paling tidak 1 poin. Mereka kan bisa menahan imbang Persija Jepara dengan skor 1-1. Artinya kalau misalnya nanti mereka sudah full tim, ini bisa berubah ya? Paling tidak mereka akan punya kekuatan yang lebih baik lagi. Lebih percaya diri lagi. Ya, betul sekali. Ngomongin lagi dong soal Persija nih. Ini kan sekarang kan amunisinya banyak, Wonderkid di mana-mana, Judi Amat, lapangan baru. Wah, ini jagoan Bro Marco nih kayaknya musim ini. Tim ibu kota, tim Jakarta. Kebetulan kita kan di Jakarta nih. Dan orangnya kita ya. Orangnya. Jadi ya Persija ini sebenarnya, ya sebelum kita ke Persija, kita ada kaitannya nanti dengan Persija bahwa pekan pertama ini adalah milik pemain-pemain Brazil, Mon.
Oh iya. Semuanya iya. rata-rata yang menonjol di pekan pertama itu adalah pemain-pemain Brazil. Betul sekali. Kalau kita lihat, mungkin kita bisa bergeser ke slide kedua. Oh ya, mungkin kita highlight dulu sebelumnya bahwa jumlah penonton di pekan pertama 89.997. Wow, hampir 100.000. Di mana tadi Persija kembali menjadi kontribusi terbanyak penontonnya, 29.153 orang. Cuman ada beberapa mungkin yang masih jadi pertanyaan ya, bahwa penonton away akhirnya masih bisa datang ke stadion, padahal sebenarnya larangan dari PSSI masih ada. Kemarin kita tahu bahwa PSIM juga masih datang ke markas Persebaya, lalu penonton Persita juga masih ada yang hadir di JIS, padahal sebenarnya belum diizinkan penonton away datang menyaksikan pertandingan. Tapi ini akan menjadi mungkin evaluasi bagi PSSI. Oke, nah tekan kembali lagi bagaimana pekan pemain-pemain Brazil. Kalau kita lihat di sini ada dua, ini ada dua pemain yang kita highlight. Ini adalah pemain dengan atau predator ulung di house goal di pekan pertama. Yang pertama adalah mesin gol. Yes, Dalberto Luanbelo dengan 3 gol saat dia membawa Arema mengalahkan PSBS Biak dengan skor 4-1. Ini adalah pemain Brazil. Wow, 4-1, 3 diantaranya ini berasal dari Dalberto Luanbelo. Betul sekali, dia menjadi pencetak hat-trick pertama di Super League musim ini. Dan dia berasal dari Brazil. Dan dia bukan muka baru di Liga Indonesia. Sebelumnya dia udah bermain untuk Arema juga. Musim lalu kalau nggak salah 15 gol. Dan musim ini mungkin dia bisa dengan 3 gol di pekan pertama, mungkin akan membuka keran gol yang lebih besar lagi nanti untuk pekan-pekan bocor berikutnya. Dan menarik lagi sebenarnya kalau kita lihat, bagi para pecinta sepak bola Indonesia pasti akan melihat ada kemiripan antara Dalberto Luanbelo ini dengan salah satu striker legendaris di Indonesia, Christian Eloco Gonzalez. Apa tuh? Dia nggak punya skill gocek yang fancy lah, yang oke gitu. Lari juga nggak terlalu cepat, tapi penempatan posisinya cukup baik dan akurasi tembakannya cukup bagus. Dan ini jadi ciri khas dari Jadi kalau dia dikasih kesempatan akan langsung dihabiskan. Jadi dia nggak perlu lari banyak, nggak perlu gocek ke sana sini, ada di posisi yang tepat, dapat bola langsung ada kesempatan shooting, ruang langsung gol. Dan itu dibuktikan saat berhadapan dengan PSBS Biak kemarin. Nah, lalu kita lihat di sini ada 2 gol. 2 gol. Pekan pertama Alano de Souza. Kalau kalian lihat belakangnya pasti Mona sadar nih, de Souza ini biasanya dari Brazil. Nah, Portugis ya? Betul, Brazil juga. Dia mencetak 2 gol. Ini adalah pemain yang baru pertama kali merumput di Indonesia, direkrut oleh Persija musim ini. Bisa beradaptasi dengan sangat baik. Betul juga. Ya, ini dia Alano de Souza, dia bermain di winger. Dia mencetak 2 gol saat berhadapan dengan Persita kemarin. Dan boleh dikatakan dia menjadi rohnya Persija kemarin. Tapi kalau kita lihat sebenarnya background Alano ini tidak setajam yang diduga lah gitu. Karena apa? Karena sebelumnya dia ketorehan golnya itu di beberapa klub, termasuk saat bermain di Liga Brazil, itu paling maksimal 5 gol 1 musim. Jadi sebenarnya dia tidak banyak golnya. Cuman di Liga Indonesia mungkin siapa tahu ini dia berjodoh dengan Super League dan bisa mencetak lebih banyak gol bersama dengan Macan Kemayoran. Jadi ini adalah 2 striker anyar milik masing-masing klub. Bicara soal klub, ini Persija dan Arema sama-sama punya dukungan basis supporter yang cukup kuat. Besar, betul sekali. Arema sedang dalam proses pemulihan. Kita tahu bahwa tragedi Kanjuruhan itu sangat memukul atau sangat melukai lah perasaan para keluarga korban tentunya. Dan mereka juga sedang beradaptasi bagaimana memulihkan itu untuk bisa kembali ke stadion. Karena itu menghilangkan trauma ini, apalagi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab terkait dengan Kanjuruhan. Jadi ini mungkin akan menjadi, ya mungkin sebagai tantangan juga sih buat Singoedan bagaimana mereka bisa memulihkan kondisi trauma para supporternya yang memang kemarin jadi korban seperti itu. Nah, kalau berbicara dengan Persija lagi, bahwa memang kental aroma Brazil di Persija. Karena ada setidaknya 9 pemain Brazil yang saat ini masuk bergabung di Persija. Dan pelatihnya juga dari Brazil. Jadi memang Brazil connection. Dan satu lagi pencetak golnya Maxwell juga kemarin itu dari Persija. Dan dari Brazil maksudnya. Dari Brazil. Sementara satu lagi adalah Rizky Ridho, itu pemain timnas Indonesia semua pada tahu. Nah, ini kita lihat ada 2 pemain Brazil yang cukup dominan di pekan pertama Super League 2025-2026. Adakah calon top scorer lainnya selain mereka yang digadang-gadang akan di akhir musim mungkin akan kalau untuk sementara sih, ya dari Persija masih ada Maxwell. Kemarin Maxwell juga menunjukkan ketajamannya ya. Dengan tendangan dari luar kotak penalti yang cukup jauh. Dia cukup luar biasa bermain. Dan akurasi tendangannya juga cukup baik. Dan itu mungkin potensial untuk menjadi salah satu top scorer tuh musim depan. Ya? Dan belum lagi mantan pemain Persib yang kemarin juga akhirnya pindah dari Persib juga masih berpotensi untuk bisa menggusur mereka ini dari papan
Tapi Persib nggak ada. Ini ya, untuk sementara belum. Tapi kan ini masih pekan pertama. Ini masih pekan pertama. Masih jadi pemanasan masih ya. pemanasan lah. Ya, jadi masih Persib kan kemarin menang 2-0 ya lawan Semen Padang. Ya. Dan satu pencetak golnya lokal yakni Haryadi, pokoknya pemain lokal satu. Ferry Haryadi ya kalau nggak salah. Nah, dan satu lagi asing pemain baru, dan ya ini masih pekan pertama, artinya apa? Artinya bahwa masih banyak kesempatan bagi pemain-pemain untuk unjuk gigi lah, Ferry untuk Haryadi. mereka masih bisa beradaptasi atau juga berkembang lagi. Membangun chemistry juga betul. Karena kan juga ada pemain asing. Oke, kalau klub yang tanpa gol adakah? Ada, kemarin ada pemain hari musim ini pekan pertama musim ini tidak ada pertandingan yang tidak ada golnya. Semua ada golnya, tapi klub ada yang tidak mencetak gol. Iya, klub yang tidak mencetak gol. Persebaya salah satunya. Persebaya kalah dengan skor 0-1 melawan PSIM Yogyakarta. Lalu ada juga Persita Tangerang yang kemarin juga kalah dengan skor 4-0 juga lawan Persija Jakarta. Jadi kalau boleh dikatakan setiap pertandingan ada golnya, tapi ada tim yang tidak mencetak gol sama sekali. Oke. Kita akan lihat ya, siapa sih yang menjadi benteng tangguh di bawah Mister Gawang. Nah, ini slide. Jadi kalau kita lihat predator-predator di lini depan, house goal. Nah, kalau ini adalah mereka yang membendung agar timnya tidak kebobolan. Ya. Kalau kita lihat di sini ada 4. Jadi kalau menurut catatan dari data yang tadi dirilis oleh I-League atau pengelola liga, PT Liga Indonesia sebelumnya namanya. Nah, ini ada pemain-pemain yang memang punya rekor penyelamatan cukup gemilang di pekan pertama. Salah satunya adalah Leonardo Navacchio. Nah, ini pemain Persik Kediri, pemain lama, bukan pemain baru. Dia udah musim keduanya di sini. Dia melakukan penyelamatan saat timnya berhadapan Persik kemarin dengan Bali United. Nah, dia skor 1-1. Dan kita lihat ada 8 penyelamatan. Ini cukup bagus kalau dia bermain tidak perform, artinya mungkin Persik akan kebobolan lebih banyak. Skor akhirnya berapa tuh? 1-1. Oke, iya. Nah, lalu ada kedua lagi, Alan Jose Bernardon. Ini juga Brazil. Jadi makanya saya bilang ini musimnya Brazil. Dia juga bermain untuk Malut United. Dia juga melakukan 6 penyelamatan dan kemarin menang lawan Dewa United dengan skor 3-1. Lalu di sini kalau kita lihat ada Arthur. Ini juga kiper Semen Padang. Dia melakukan 5 penyelamatan. Dia juga pemain dari Brazil juga, dan kemarin bermain melawan Persib Bandung. Dia kalah 2-0, tapi paling tidak dia melakukan 5 penyelamatan. Artinya kalau dia tidak melakukan 5 penyelamatan, mungkin Semen Padang akan kalah lebih banyak. Jadi ini adalah muka-muka lama yang bermain di Super League musim ini. Semuanya dari Brazil. Nah, sebenarnya di sini 5 penyelamatan ini adalah milik Nadeo ya. Ini mungkin kita ada kekeliruan di sini, Nadeo. Kalau Hernando Ari dia ini 4 penyelamatan. Nadeo, yang menarik adalah 2 nama ini adalah dua-duanya berlabel timnas gitu. Makanya ketuker kali ya. Iya, jadi harusnya ini sebenarnya 5 penyelamatan ini adalah milik Nadeo, sementara Hernando Ari 4. Tapi nggak apa-apa. Cukup baik lah 4 penyelamatan. Betul, jadi mereka ini termasuk kiper-kiper yang outstanding lah kemarin, bermain cukup baik saat pekan pertama. Walaupun Persebaya akhirnya kalah, sementara Nadeo ada di Borneo menang 1-0 lawan Bayangkara FC. Nah, ini penting buat dua kiper ini, Nadeo dan juga Hernando Ari, mengingat peran mereka di timnas. Jadi ketika mereka bermain cukup baik di Super League, mereka juga akan mendapat kemungkinan cukup besar untuk tetap bermain di timnas. Seperti itu. Dipercayakan oleh pelatih. Mengingat kita tahu bahwa persaingan di lini belakang atau di kiper timnas Indonesia itu cukup berat. Di sana sekarang ada Martin Paes, lalu ada Emil Audero yang bermain di Serie A. Yang menggantikan Martin Paes. Betul sekali. Jadi mereka harus berjuang, harus menunjukkan kemampuan terbaiknya agar kembali dilirik oleh Patrick Kluivert untuk bisa masuk ke paling tidak sebagai kiper di daftar susunan pemain timnas Indonesia. Seperti mau itu. bermain di awal atau di menit terakhir, yang penting ada bermain ya. Betul sekali. Yang paling tidak ketika diberi kepercayaan oleh pelatih, mereka harus menunjukkan kemampuan terbaiknya seperti itu. Kalau kita mau bicara puncak klasemen saat ini, kalau saat kita ini lihat pekan pertama. Pekan pertama puncak klasemennya udah pasti ditempati oleh Persija setelah menang 4-0 lawan Persita Tangerang ya. Tadi di posisi kedua ada Arema, di posisi ketiga karena poinnya masih sama 3 semuanya, mungkin kalau nggak salah itu ada Malut United 3-1 kemarin menang, dan seterusnya. Jadi yang untuk sementara adalah Persija di posisi pemuncak, tapi ini belum jaminan sebenarnya, karena ini baru pekan pertama. Di sini kita melihat bahwa dari tadi yang kita lihat
Setiap pertandingan memiliki gol, jumlah kartu kuning yang cukup banyak 36, ada 11 dalam satu pertandingan, ada 1 kartu merah juga kemarin. Artinya apa? Artinya adalah setiap tim nggak ada yang bermain-main. Setiap tim serius, gaspol sejak pekan pertama. Artinya Persija juga harus waspada bahwa pekan kedua belum tentu lebih ringan daripada pekan pertama seperti itu. Walaupun sekarang di puncak klasemen, mereka juga harus bersiap untuk pekan-pekan berikutnya. Oke, pastinya kita menantikan pertandingan yang sengit dan menarik. Ini adalah rangkuman dari pekan pertama. Dan kita kapan-kapan harus nonton langsung ke stadion. Kapan-kapan ya? Boleh. Week kedua akan dimulai rencananya Jumat, Sabtu? Iya, Jumat, Sabtu, Minggu. Biasanya akhir pekan Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi pekan kedua akan ada pekan Jumat, Sabtu, Minggu pekan ini. Jumat, Sabtu, dan Senin mungkin ya? Mungkin selesai di hari jadwalnya Senin. saya nggak bisa hafal semuanya, tapi nanti tinggal lihat di Google pasti ada untuk jadwal pekan kedua. Dan kalau ada pertandingan Jakarta, bisa kita tonton. Oke, terima kasih Bro Terima kasih, Marco, obrolannya. Pemirsa, tetaplah di tempat Anda, NTV Sports akan segera kembali.